Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai audit evidence, risk, and materiality. Bukti audit, risiko audit, dan materialitas audit. Presentasi ini dipersembahkan oleh channel Protalis ID Channel, Sharing Insight and Perspective. Tonton sampai akhir, subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, share, and comment. Apa itu bukti audit? Bukti audit adalah data yang dikumpulkan oleh auditor perusahaan sebagai bagian pekerjaan audit untuk melakukan review atau menelaah dan memverifikasi berbagai transaksi keuangan perusahaan. Jadi, semua kegiatan atau aktivitas perusahaan ujungnya bermuara kepada transaksi keuangan. Maka dari itu, auditor melakukan review transaksi perusahaan tentunya berhubungan dengan masuk atau keluarnya uang perusahaan. Nah, kita ambil contoh, perusahaan X menugaskan seorang auditor, Mr. atau Mrs. B, untuk melakukan penugasan audit. Nah, company X ini bisa menugaskan seorang kantor akuntan publik, di mana kantor akuntan publik itu menugaskan timnya untuk melakukan audit laporan keuangan perusahaan, dengan tentunya meminta bukti-bukti audit terkait. Atau company X ini menugaskan internal auditornya, artinya jajaran komisaris atau komite audit menugaskan departemen internal audit untuk melakukan penugasan audit. Atau bisa juga permintaan dari jajaran direksi atau manajemen meminta departemen internal auditor untuk melakukan penugasan audit. Nah, pada saat penugasan audit ini dilakukan, tergantung pada aktivitas yang diaudit. Apakah itu terkait dengan aktivitas operasional atau produksi, aktivitas keuangan perusahaan, aktivitas ketenaga kerjaan, aktivitas engineering, atau aktivitas yang lainnya. Nah, pada saat penugasan ini, auditor akan melakukan pengujian terhadap bukti-bukti audit. Tentunya berdasarkan apa yang ia telah rencanakan, mengacu kepada program audit. Nah, bukti audit ini, itu kita bisa lihat, kita bisa meminta bukti audit dari pihak ketiga, yaitu dengan menuliskan satu permintaan dokumen konfirmasi kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga melakukan reply atau balasan terhadap auditor. Nah, auditor akan mencocokkan balasan tersebut dengan data yang ada. Contoh konfirmasi yang dilakukan ini yaitu seperti konfirmasi account receivable. Ini merupakan salah satu contoh bukti audit. Ada bukti-bukti audit yang lainnya yang kita akan bahas pada presentasi berikut. Karakteristik sebuah bukti itu seperti apa sih? Yang pertama, relevans atau berkaitan. Bukti harus relevan dengan penilaian yang diuji oleh auditor. Artinya auditor melakukan pengujian terhadap aktivitas tertentu, maka
Bukti itu harus mendukung pengujian tersebut, bukan bukti-bukti lain yang tidak berhubungan dengan pengujian yang dilakukan oleh auditor. Contohnya, auditor melakukan pengujian kas. Maka transaksi-transaksi kas, baik uang kas masuk maupun uang kas keluar, yang diminta buktinya oleh auditor diberikan oleh auditi kepada auditor. Auditor harus selalu fokus kepada tujuan dari audit yang dilakukan dan memperoleh bukti sesuai dengan objektif tersebut. Misalnya, melakukan observasi fisik dari persediaan sebagai relevant evidence. Artinya, ketika auditor melakukan pemeriksaan terhadap persediaan, baik itu persediaan barang dagang, persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, persediaan spare part, persediaan materai, persediaan alat perlengkapan kantor, dan sebagainya, maka atas pemeriksaan tersebut auditor melakukan uji fisik, yaitu dengan melakukan inventory counts, perhitungan fisik terhadap persediaan tersebut. Nanti dibandingkan dengan catatan buku dari auditi. Apakah memang antara fisik dengan catatan buku itu sudah sesuai atau tidak? Nah, itu dinamakan sebagai bukti yang relevan karena memang auditor melakukan pemeriksaan atas persediaan tersebut. Maka ia sangat relevan melakukan cek fisik. Yang kedua, bukti itu bebas dari bias. Harus berhati-hati dalam memperoleh bukti yang bebas dari bias. Jadi bukti itu berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan transaksi sesungguhnya yang terjadi. Tidak ada manipulasi dalam transaksi tersebut. Sehingga bukti audit tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Bukan merupakan satu prediksi atau proyeksi atau estimasi atau satu dugaan atau merupakan pembicaraan lisan. Itu bukan merupakan bukti audit. Karena bisa saja timbul persepsi atau salah perhitungan atau salah estimasi tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya atau fakta sebenarnya. Maka bukti yang valid itu adalah transaksi yang benar-benar terjadi atau aktivitas yang benar-benar terjadi di dalam hal yang dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Nah, bagaimana kalau mendapatkan bukti yang bias? Maka auditor akan menarik kesimpulan yang salah. Auditnya menjadi tidak efektif karena memperoleh bukti yang salah. Sehingga ujungnya laporan auditornya tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan baik atau tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh auditor kepada pihak-pihak yang berkepentingan karena memperoleh bukti yang tidak valid. Yang ketiga yaitu objectivity, objektif, yaitu satu kemampuan dari berbeda auditor tetapi memiliki kesimpulan yang sama berdasarkan pengujian bukti yang dilakukan. Jadi bukti itu objektif, bukan subjektif. Walaupun dilakukan oleh auditor yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, tapi dengan metode pengujian yang sama, maka akan dihasilkan kesimpulan yang sama pula. Itu yang dinamakan objektif. Jadi, bukti itu tidak ada unsur subjektif. Karena subjektif itu akan menimbulkan tadi bias, menimbulkan persepsi tidak akurat, tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Sedangkan objektif itu adalah berdasarkan fakta, transaksi yang terjadi, dapat diperhitungkan. Dari sisi manapun menghasilkan kesimpulan yang sama. Dan bukti yang objektif itu diperoleh dari transaksi yang sesungguhnya, bukan transaksi yang dimanipulasi atau estimasi.
Yang keempat, persuasiveness. Jika suatu bukti cukup dalam kualitas dan kuantitas, memungkinkan auditor memperoleh satu kesimpulan. Artinya, jika auditor memperoleh bukti yang cukup, maka auditor dapat menyimpulkan bukti tersebut menjadi kesimpulan audit ketika proses pengujian telah selesai dilakukan. Nah, jadi bukti audit ini menjadi dasar bagi auditor dalam melakukan pengujian. Karena auditor akan menguji fakta-fakta atau bukti-bukti audit ini. Sumbernya itu harus ada data yang dapat dipertanggungjawabkan auditor sebagai hasil pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tersebut. Tanpa ada bukti audit, maka laporan auditor atau proses yang dilakukan oleh auditor, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Bukti-bukti yang cukup itu seperti apa? Ya, itu menjadi pertimbangan bagi auditor untuk memperoleh bukti-bukti yang cukup untuk mendukung, kalau bagi kantor akuntan publik, yaitu mendukung opini yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Kalau bagi auditor intern, bukti yang cukup itu untuk mendukung kesimpulan audit. Apakah aktivitas atau kegiatan atau transaksi ini berjalan secara efisien, efektif, dan ekonomis? Apakah terdapat pengendalian intern yang cukup atas kegiatan atau transaksi ini? Apakah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya? Apakah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan ini mempunyai dasar, yaitu good corporate governance dengan manajemen risiko yang baik? Nah, maka bukti yang cukup itu akan memungkinkan atau menurunkan risiko salah saji yang material. Ya, kalau dalam laporan keuangan atau audit laporan keuangan, bukti yang cukup itu atau sufficient evidence itu akan meyakinkan auditor untuk mendukung opininya. Bukti yang cukup itu akan membuat auditor memeriksa segala hal yang penting dan material sehingga penyajian laporan keuangan atau pemberian opini itu bebas dari salah saji material. Jadi meminimalkan risiko tersebut. Bukti yang cukup itu mempertimbangkan materialitas di semua hal. Artinya, hal-hal yang materialitas itu sudah diuji oleh auditor dalam kadar atau proporsi yang cukup. Yang ketiga, nature atau accounting dan sistem pengendalian intern itu sudah baik. Artinya, bukti yang cukup itu tentunya didukung oleh sistem pengendalian intern yang baik. Ya. Misalnya contohnya apa? Ada approval ya terhadap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, sehingga approval ini menjadi dasar bahwa transaksi tersebut sudah diketahui, sudah dipertanggungjawabkan, sudah di-approve oleh berbagai macam pihak sesuai dengan standar operating procedure approval di perusahaan tersebut. Bukti yang cukup itu berdasarkan pengetahuan auditor dan pengalaman auditor mengenai bisnis. Jadi, auditor yang memiliki pengetahuan mengenai bisnis proses, auditor yang mempunyai pengalaman mengenai arus proses di dalam perusahaan, auditor yang memahami misalnya arus proses produksi, arus proses manajemen keuangan, arus proses
pembelian aset dan sebagainya, maka itu dapat menjadi atau mendukung terjadinya bukti audit yang cukup. Bukti audit yang cukup itu merupakan hasil dari pengujian pengendalian. Jadi ketika auditor melakukan penilaian terhadap pengendalian intern, maka itu akan memungkinkan auditor mempertimbangkan pengambilan jumlah sampel audit yang dilakukan. Pengendalian intern yang baik, maka akan membuat auditor mempertimbangkan berapa jumlah sampel yang tepat. Apalagi pengendalian intern yang buruk, tentunya akan memperbesar jumlah sampel. Karena untuk meyakinkan auditor dalam melakukan pengujian. Lalu bukti yang cukup itu adalah tergantung pada besaran populasi yang diuji. Jadi tadi kalau pengendalian internnya kurang baik, maka populasi yang diuji akan semakin besar. Pengendalian intern yang baik, maka populasi yang diuji akan mengecil dari yang pengendalian intern yang jelek. Lalu bukti yang cukup itu tergantung pada ukuran sampel yang dipilih untuk diuji. Jadi tadi balik lagi ya, sampel yang diuji itu juga akan semakin besar untuk pengendalian intern yang buruk, sampel yang diuji akan semakin kecil untuk pengendalian intern yang baik. Reliability dari bukti yang diperoleh, keandalan dari bukti yang diperoleh. Artinya tadi ya, bukti pihak ketiga itu tentu lebih andal daripada bukti intern. Maka auditor dalam melakukan pertimbangan cukup atau tidaknya bukti ini harus memperhatikan keandalan dari bukti tersebut. Bukan hanya bukti tertulis, tetapi bukti yang memang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Bukti yang dapat diandalkan, pertimbangannya apa saja, itu diperoleh dari sumber eksternal yang independen. Tadi contohnya bukti dari pihak ketiga. Misalnya terjadi transaksi pembelian, bukti yang valid yaitu surat jalan dari pihak ketiga, invoice dari pihak ketiga, dasarnya apa? Purchase request internal, purchase order internal yang disampaikan atau dikomunikasikan kepada pihak eksternal. Sehingga hasilnya tadi berupa pengiriman barang dengan surat jalan, lalu bukti invoice yang ditagihkan kepada perusahaan. Itu sumbernya adalah eksternal. Jadi bukti eksternal lebih kuat dibandingkan bukti internal. Yang kedua, bukti yang dapat diandalkan itu bisa saja dihasilkan dari internal, tetapi harus mengacu kepada pengendalian yang efektif. Tadi artinya bukti tersebut sudah ditandatangani, sudah direview ya oleh para atasan. Contoh bukti internal apa? Misalnya adanya adjusting entries. Itu bukti internal kan ya? Kenapa dasar bukti adanya adjusting entries? Misalnya terjadi prepaid expense, sekarang mau dibiayakan sesuai dengan umur atau masa manfaat dari prepaid expense tersebut. Misalnya selama setahun tentunya biaya tersebut dibagi 12 dan jumlah angkanya sudah tepat atau tidak itu nanti direview oleh para atasan tanda tangan di sana. Yang ketiga, memperoleh langsung dari auditor. Jadi bukti yang dapat diandalkan adalah diperoleh langsung dari auditor. Artinya auditor itu melakukan analisa, ya, melakukan rekonfirmasi. Nah, bukti tersebut merupakan bukti valid atau dapat dipercaya. Nah, bukti yang dapat diandalkan itu dalam bentuk dokumen. Benar-benar dokumen tertulis. Sekarang ada dokumen digital, tapi dokumen digital pun memang sudah harus di-approve. Ada sistem approval digital. Tidak bisa sembarangan dokumen tanpa adanya approval. Dokumen yang valid itu dalam bentuk original.
ya, bukan dalam bentuk kopi. Maka ada ketika invoice itu di print sekali itu original, yang berikutnya adalah kopi. Itu adalah untuk membatasi adanya pembuatan invoice berkali-kali untuk transaksi yang sama. Ya. Jadi ada invoice yang asli, ada invoice kopi. Jadi yang benar-benar dapat diandalkan itu dalam bentuk original. Contohnya juga misalnya ketika ada fotokopi KTP, fotokopi KK, maka yang dapat diandalkan apa? Bukti yang original tadi. Lihat dong KK aslinya, lihat dong KTP aslinya. Atau misal dalam bentuk ijazah, lihat dong ijazah aslinya atau sertifikat aslinya. Bukan kopian, karena kopian bisa dimanipulasi. Bahkan yang asli pun bisa dimanipulasi. Nah, itu perlu direkonfirmasi ulang. Itulah tugas dari auditor. Agar bukti-bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar audit. Lalu tepat waktu, ya, bahwa bukti itu menggambarkan transaksi pada kondisi saat tertentu atau dalam rentang waktu tertentu. Ya, bukan bukti yang digunakan berkali-kali berulang-ulang. Padahal kejadian itu adalah tidak benar misalnya. Nah, ini ada berbagai macam tipe bukti ya. Kalau kita lihat ada 8 tipe bukti. Yang paling mudah itu yang warna hijau, yaitu melakukan pengujian fisik. Pengujian fisik ini menjadi dasar nih ya bagi auditor untuk membandingkan antara buku dan fisik apakah sama. Bila terjadi perbedaan, dilakukan rekonsiliasi. Dan masih bila beda juga, dilakukan tracing. Siapa yang melakukan tracing? Ya auditor. Yang secara teknis mempertanggungjawabkan terhadap selisih tersebut adalah auditi. Nah, contoh cek fisik ini yaitu misalnya ketika melakukan pemeriksaan uang kas, itu dilakukan cek fisik. Melakukan pemeriksaan terhadap persediaan, itu melakukan cek fisik. Ya. Yang kedua dilakukan konfirmasi. Nah, konfirmasi itu yaitu kita melakukan konfirmasi data, ya, pengujian data dengan melakukan komunikasi kepada pihak ketiga. Dan pihak ketiga memberikan pernyataannya. Lalu auditor membandingkannya dari pernyataan pihak ketiga tersebut, apakah dibandingkan dengan nilai buku itu sesuai atau tidak. Contoh konfirmasi apa? Konfirmasi piutang, konfirmasi hutang. Ya. Untuk menentukan apakah saldo piutang atau hutang per cut off itu sama dengan catatan buku. Bila berbeda dilakukan konfirmasi, dilakukan rekonsiliasi. Mengapa kok bisa berbeda? Bila ternyata berbeda juga, kita lakukan penelitian apakah transaksinya valid, apakah transaksinya beda periode cut off dan sebagainya. Yang ketiga yaitu dilakukan inspeksi. Inspeksi itu yaitu dengan melakukan kunjungan lalu melakukan pengujian. Bisa juga disebut yaitu melakukan pemeriksaan terhadap suatu hal. Jadi, untuk meyakinkan bahwa persediaan barang yang diuji tersebut adalah benar-benar persediaan barang yang siap untuk dijual, maka auditor melakukan inspeksi ke lapangan untuk memeriksa apakah terdapat barang yang obsolet, apakah terdapat barang yang cacat, apakah terdapat barang yang rusak, yang tidak siap dijual. Yang keempat yaitu melakukan analytical procedure. Nah, analytical procedure ini berbasis kepada analisis data. Contoh yang paling umum, auditor melakukan analisis terhadap laporan keuangan berupa analisis common size, yaitu dalam balance sheet, semua komponen balance sheet berbanding terhadap total aset, berapa persen masing-masing. Lalu kita bandingkan per periode, periode saat ini dibandingkan dengan periode sebelumnya. Contohnya, tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019.
kuartal 1 2019 dibandingkan dengan kuartal 1 2020. Lalu dilakukan analisa untuk laba rugi terhadap net sales. Berapa persen persentasenya? Lalu dibandingkan juga antar tahun atau antar kuartal. Selanjutnya, di analytical procedure ini kita lakukan analisa rasio, current ratio, debt to equity ratio, AR aging days, inventory days, inventory turnover, dan lain sebagainya. Lalu dibandingkan antar periode dan bisa juga dilakukan benchmarking di industri tersebut. Apakah nanti berada di rata-rata industri, di atas industri, atau di bawah industri dalam hal kondisi keuangan atau kinerja keuangan perusahaan. Jadi auditor menghubung-hubungkan satu data dengan data lainnya untuk melihat atau mendapatkan perspektif. Nah, ini menjadi dasar audit juga. Artinya ketika terjadi perubahan yang signifikan, maka auditor akan mengkonfirmasi kepada auditi. Mengapa terjadi perubahan ini? Apakah ada perubahan metode, kebijakan akuntansi, atau perubahan mengenai dasar perhitungan, apa pertimbangannya, apakah ada transaksi yang besar atau signifikan yang terjadi dalam perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, itulah akan menjadi dasar juga dalam pengambilan sampel. Yang kelima yaitu melakukan client inquiries, yaitu melakukan permintaan data terhadap klien. Misalnya diminta dari hasil analytical procedure tersebut, diminta buku besar ya mengenai petty cash. Dari situ nanti akan dianalisa lebih lanjut lagi. Lalu diambil bukti-bukti sampel yang terkait dengan penerimaan uang atau pengeluaran uang kas kecil tersebut. Jadi auditor mulai dari gambaran besar lalu beralih ke gambaran detail. Bukan dari gambaran detail ke gambaran besar. Itu teknik audit yang dilakukan oleh auditor. Lalu ada bukti audit berupa rekalkulasi. Ya. Rekalkulasi maksudnya memperhitungkan ulang bila terjadi perubahan metode kebijakan akuntansi, misalnya dari metode first in first out ke metode average dalam hal persediaan, maka auditor memperhitungkan ulang apa dampaknya dari perubahan metode atau kebijakan akuntansi ini. Atau tadi bila terjadi prepaid, maka jurnal adjusting entries-nya yaitu dibebankan menjadi biaya 1/12. Auditor merekalkulasi ulang apakah perhitungan auditi tepat atau tidak. Atau misalnya dalam hal lain, dalam hal penyusutan aset tetap, metode garis lurus, umur aset selama 5 tahun, lalu dihitung ulang apakah umur aset dan nilai bukunya tepat. Metode yang ke-7 yaitu reperformance, melakukan atau menilai ulang ya, kinerja perusahaan atau apa yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, reperformance ini yaitu apa yang disajikan oleh auditi itu dinilai ulang. Apakah memang apa yang disampaikan oleh auditi itu adalah benar, akurat, tepat. Dinilai ulangnya bagaimana? Yaitu bisa dengan cara melakukan analisa, melakukan tadi cek fisik, konfirmasi, inspeksi, dan sebagainya. Teknik atau bukti yang terakhir ya, bukti audit yang terakhir yaitu observasi. Dari hasil observasi, auditor melakukan kunjungan ke lapangan. Bukan hanya berada di desk audit atau audit di belakang meja dengan mengumpulkan bukti-bukti, tetapi harus melakukan observasi ke lapangan. Apakah apa yang disampaikan sesuai atau tidak? Misalnya aktivitas pengendalian intern, terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab antara bagian akuntansi dan bagian keuangan. Lakukan pemeriksaan bahwa memang benar terjadi pemisahan tugas dan tanggung jawab. Lalu misalnya di lapangan, apakah proses QC itu dilakukan dengan mengambil sampel sekian persen?
Lalu auditor melakukan kunjungan ke lapangan untuk mengamati apakah benar memang prosedur tersebut dijalankan. Jadi bukti-bukti yang dikumpulkan itu merupakan kombinasi dari kedelapan bukti-bukti audit ini. Itu sebagai dasar auditor dalam melakukan pemeriksaan atas aktivitas atau kegiatan di dalam perusahaan. Nah, bagaimana hubungan antara bukti audit, risiko audit, dan materialitas audit? Ini merupakan 3 serangka yang kuat. Artinya, bukti audit yang cukup itu nanti akan berpengaruh kepada risiko audit dan juga tingkat materialitas audit. Maka auditor selalu menggunakan 3 serangka ini sebagai dasar melakukan proses auditnya. Kita akan lihat ke slide berikutnya. Hubungan antara risiko audit dan materialitas audit. Apa sih yang dimaksud dengan risiko? Risiko itu adalah satu yang ketidakpastian. Kenapa timbul risiko audit? Ya. Risiko audit itu timbul karena auditor melakukan pengujian yang terbatas atas waktu yang terbatas. Bila auditor melakukan pengujian secara total, maka biayanya akan terlalu besar. Manfaatnya juga akan tidak sesignifikan yang diperlukan. Jadi transaksi dalam 1 tahun dari Januari sampai Desember itu bisa jutaan, puluhan juta transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Kalau auditor melakukan pemeriksaan 100% terhadap semua transaksi perusahaan, maka itu akan lama dan dibutuhkan sumber daya yang besar. Maksudnya, banyak orang yang terlibat dalam hal tersebut. Biayanya akan besar juga. Nah, timbul risiko kenapa? Karena tadi auditor hanya melakukan sampling. Sehingga timbul risiko. Ketidakpastian. Ada 3 risiko kan yang sudah dibahas. Nah, untuk materialitas, apa yang disebut materialitas? Materialitas itu adalah segala sesuatu yang signifikan, bukan yang kecil. Materialitas itu bisa dinyatakan dalam bentuk persentase secara relatif atas satu transaksi terhadap total transaksi. Nah, maka hubungan antara risiko audit dan materialitas audit itu ada hubungan positif. Ketika materialitas itu meningkat, maka bukti audit menurun. Ya, jadi materialitas yang diambil dari total populasi itu meningkat, maka bukti audit yang diperiksa menurun. Artinya makin mengecil. Tapi ketika bukti audit menurun, maka risiko audit meningkat. Artinya buktinya bisa tidak cukup untuk mendukung kesimpulan auditor. Terdapat hubungan yang negatif antara risiko audit dan materialitas audit. Ketika materialitas audit meningkat, bukti audit meningkat, maka risiko audit menurun. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi materialitas dan risiko audit. Itu ada 7 faktor. Yang pertama yaitu proses-proses yang penting atau critical process. Jadi kalau auditor itu selalu mengambil gambaran besar dan dia selalu mengambil sesuatu yang signifikan atau penting. Apa itu saja yang signifikan atau penting itu? Yaitu critical process, proses yang penting. Contohnya apa? Di dalam perusahaan, keberadaan sales atau marketing itu menjadi titik poin kritikal, maka disebut frontliner. Nah, itu menjadi titik penting untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua,
Produksi itu juga merupakan bagian penting di dalam perusahaan menghasilkan produk. Lalu dikonvert menjadi persediaan, lalu dijual. Nah, itu merupakan juga proses yang penting, yang material untuk dilakukan proses pemeriksaan. Yang ketiga, aset perusahaan, khususnya fixed asset, yang diadakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Biasanya fixed asset perusahaan itu bisa 60-80% dari total aset. Nah, itu juga merupakan hal yang penting untuk dilakukan proses audit. Lalu, bagian keuangan perusahaan, yaitu menerima uang, mengeluarkan uang, itu juga merupakan bagian penting untuk dilakukan proses audit. Artinya apa? Ada risiko terjadi penyelewengan uang jika tidak dilakukan pengawasan secara efektif terhadap aktivitas penerimaan dan pengeluaran uang. Kejadiannya itu bisa berkali-kali terjadi di dalam berbagai macam perusahaan. Artinya, memang proses-proses kritis ini memang perlu diawasi dengan baik, dengan ketat. Yang kedua, materialitas itu berhubungan dengan biaya sistem. Jadi, sistem pengendalian tertentu diterapkan dalam perusahaan tujuannya adalah untuk melindungi perusahaan dari adanya tindakan fraud, memperlancar prosesnya jalan operasional, kegiatan operasional perusahaan. Tapi di dalam penerapan sistem pengendalian tersebut, maka terdapat cost of system. Artinya apa? Terdapat biaya. Aktivitas yang dilakukan ada biayanya, ada cost and benefit-nya. Maka kita harus mempertimbangkan biaya-biaya mana yang besar dari sistem tersebut. Ya. Yang material. Nah, itu menjadi sasaran atau objek audit. Karena materialitas itu juga mempengaruhi risiko audit. Yang ketiga yaitu biaya operasional atau kegiatan operasi. Nah, perusahaan manufaktur, biaya kegiatan operasionalnya itu berada pada konversi bahan baku menjadi barang jadi. Tercermin dalam cost of goods sold atau cost of manufacture product. Ya. Nah, itu merupakan sentral biaya, ya, biaya operasional yang memang perlu difokuskan menjadi objek audit. Karena bila biaya tersebut tidak difokuskan, maka itu akan menjadi masalah. Yang keempat, potential cost of error. Jadi bisa aja terjadi kesalahan, misalnya terjadi perpindahan sistem, ya, sistem enterprise resource planning, sehingga ketika melakukan cut off data menjadi beginning balance di sistem baru, itu bisa terjadi kesalahan. Misalnya dalam cut off nilai buku aset, nilai depresiasi aset, itu bisa terjadi kesalahan dalam cut off tersebut. Maka harus dilakukan review. Karena bila terjadi kesalahan dan tidak dilakukan review, maka itu akan menggulung, berlanjut. Yang kelima, resource utilization. Nah, ini resource utilization ini bisa berkaitan dengan produktivitas. Sumber daya yang di-employ, yang di-hire, itu digunakan dalam kapasitas berapa persen. Misalnya mesin. Apakah terdapat mesin idle? Berapa persen mesin idle dari total aset yang ada? Mengapa mesin itu idle? Sejak kapan mesin itu idle? Kapasitas produksi terakhirnya berapa? Dan sebagainya. Nah, itu perlu diinvestigasi lebih lanjut karena terkait dengan resource utilization. Ya, materialities itu mempertimbangkan resource utilization. Dan akhirnya akan mempengaruhi risiko audit. Ya, ketika hal tersebut tidak diinvestigasi lebih lanjut,
maka hal itu akan menjadi hal-hal yang terlewatkan secara signifikan. Yang keenam, service agreement level. Jadi ketika kita berhubungan dengan vendor, dengan distributor, ada service level agreement. Distributor misalnya diwajibkan untuk mempunyai stok 1,5 bulan dengan target penjualan sekian. Itu terkait dengan service level agreement. Tujuannya apa? Supaya sebagai distributor, dia tetap menjaga level stok agar ketersediaan stoknya itu pada saat dibutuhkan oleh pelanggan itu ada. Ya. Sehingga menimbulkan sales. Jika persediaan tidak ada, tentunya sales akan nihil. Lalu persediaan atau perjanjian service level agreement dengan vendor. Misalnya berupa termin pembayaran dalam jangka waktu tertentu. Ini merupakan sistem kepercayaan yang memang perlu dijaga. Ketika misalnya hal tersebut tidak dijaga dengan baik, maka kepercayaan akan luntur dan itu akan bermasalah dalam hubungan bisnis ke depan. Service level agreement misalnya terhadap pinjaman bank harus dijaga dengan rasio tertentu. Nah, itu pun juga perusahaan wajib manage atau mengelola kinerja atau kondisi keuangan perusahaan dengan baik untuk memenuhi service level agreement tersebut. Nah, itu perlu diuji. Kenapa? Karena itu material yang juga mempengaruhi risiko audit. Yang ketujuh, potential penalties for non-conformities. Jadi misalnya bila terjadi penalti ya karena keterlambatan bayar, karena kasus di pengadilan dan sebagainya, itu perlu dijadikan objek audit. Karena itu bisa berpengaruh signifikan terhadap kondisi maupun kinerja keuangan perusahaan. Nah, hubungannya antara materialitas dan risiko audit terkait antara audit keuangan dan audit sistem manajemen itu apa sih? Untuk audit keuangan, ya auditor keuangan melakukan penilaian materialitas dalam bentuk nilai uang. Yang seyogyanya apa yang mereka ukur itu dilaporkan dalam bentuk misalnya dolar, rupiah, dan sebagainya. Jadi transaksi yang dinilai dalam audit keuangan yaitu laporan keuangan, di mana di situ berisi nilai-nilai uang, nilai aset, nilai pendapatan, nilai hutang, nilai modal, nilai biaya, nilai laba atau rugi, dan sebagainya. Nah, itu menjadi penting untuk dilihat karena auditor laporan keuangan itu memfokuskan pada hal-hal yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi. Apakah laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi? Apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material? Karena bila laporan keuangan terdapat salah saji yang material, maka itu akan mempengaruhi pertanggungjawaban laporan keuangan dari manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu kalau untuk auditor sistem manajemen, ini biasanya auditor sistem manajemen ini berupa ISO ya, itu melakukan evaluasi terhadap materialitas berdasarkan signifikansi dari proses ruang lingkup audit yang dilakukan. Jadi fokusnya itu kepada ruang lingkup proses yang signifikan. Misalnya tadi, ternyata perusahaan manufaktur itu proses yang signifikan adalah proses produksi, maka dia akan fokuskan ke situ. Apakah dari segi kualitas barang, apakah dari scrap ratio, atau hal lainnya yang menjadi pertimbangan auditor dalam melakukan audit terhadap proses sistem manajemen tersebut.
Nah, untuk internal auditor bagaimana? Internal auditor akan menilai bahwa tingkat materialitas itu tergantung pada kondisi. Artinya bagaimana? Ketika materialitas kecil, apakah itu tidak penting? Ya penting untuk diungkapkan. Karena objek dari auditor intern berbeda dengan auditor eksternal. Artinya auditor intern itu tujuannya adalah melakukan continuous improvement, memberikan value added bagi manajemen. Artinya hal-hal kecil itu bisa diperbaiki. Bagaimana dengan hal-hal yang medium dan besar? Itu juga menjadi objek materialitas. Artinya auditor intern juga akan memprioritaskan hal-hal yang signifikan terlebih dahulu untuk diungkapkan, untuk dilakukan proses perbaikan, dilakukan monitoring apakah auditi sudah melakukan proses perbaikan dengan efektif atau tidak. Namun di sisi lain dia juga melakukan tadi penilaian atau pemeriksaan terhadap aktivitas-aktivitas yang kecil. Jadi auditor intern itu tidak hanya melihat ke masa lalu, tapi dia juga melihat kepada current process. Tujuannya adalah untuk future continuous improvement. Nah, risiko audit ini bagaimana kita kelola? Tadi kan kita sudah bicara dari sisi audit. Bukti audit ya. Bukti audit itu dilakukan oleh auditor sebagai dasar proses audit yang dilakukan. Dari bukti-bukti itu harus valid, dapat dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua, dari segi materialitas, kita juga sudah bahas. Materialitas itu penting bagi auditor, karena auditor itu melakukan proses audit secara sampling, tidak 100%. Lalu risiko audit itu timbul, tadi tergantung pada kecukupan bukti audit dan tingkat materialitas. Nah, bagaimana kita mengelola risiko audit ini? Karena ujung-ujungnya adalah auditor adalah mempertanggungjawabkan apa yang ia periksa. Karena ujung-ujungnya apa? Auditor memberikan value added bagi manajemen. Jangan sampai apa yang dilakukan oleh auditor itu salah kesimpulannya. Itu akan menjadi bermasalah terhadap kualitas kompetensi auditor itu sendiri. Nah, untuk mengelola risiko audit, itu kita bisa lihat harus mempunyai tim yang kuat. Harus tim itu mempunyai pengetahuan bisnis dan transaksi. Dan ia pernah terlibat terhadap proses tersebut dalam pengalaman sebelumnya. Artinya auditor bukan hanya berkutat di conceptual thinking, tapi kalau dia mempunyai pengalaman ya dalam jajaran manajemen atau dia dalam melakukan proses audit tersebut, sebelumnya dia mempunyai pengalaman sebagai auditi, ya artinya sebelumnya ia berprofesi sebagai akuntan dan sekarang ia berprofesi sebagai auditor, maka itu menjadi valuable knowledge and experience yang memperkuat tim audit. Makanya latar belakang auditor itu bukan hanya S1 jurusan akuntansi. Bisa saja dia spesialisasi, misalnya di rumah sakit ada dokternya yang terlibat di sana, karena dia lebih mengetahui dari sisi medis. Kalau dia di perusahaan konstruksi, ada insiniernya yang menjadi auditor. Kalau dia di perusahaan IT, atau kita dalam melakukan proses audit IT, dia ada IT spesialisnya sebagai auditor. Yang kedua, itu cukup waktu yang diberikan kepada tim untuk melakukan analisa keuangan atau analisa operasional. Cukup waktu ini penting karena auditor banyak sekali lembur-lembur yang dilakukan. Karena keterbatasan waktu, ada target yang harus dihasilkan. Oh ya, kerja seminggu harus melakukan A, B, C, D. Atau 2 minggu harus melakukan A sampai G.
Nah, cukup waktu ini penting bagi auditor karena waktu ini memberikan pengujian lebih dalam lagi bagi auditor untuk mendukung tadi ya pendapatnya atau menarik kesimpulan dari audit yang dilakukan. Bila tidak cukup waktu gimana? Ya hasilnya nanti akan bermasalah karena terburu-buru, tidak mengambil bukti yang cukup. Nanti akan menimbulkan masalah pada pertanggungjawaban auditor kepada stakeholder tersebut. Lalu assessment clients internal control system. Mengetahui apakah pengendalian kuat atau lemah. Jadi balik lagi ya ke pembahasan sistem pengendalian intern itu berkali-kali dibahas dalam bidang akuntansi ataupun bidang audit. Karena pengendalian intern itu menjadi dasar juga bagi perusahaan itu dalam memuluskan jalannya bisnis. Agar bisnis tersebut berjalan dengan efisien, efektif, bisa meminimalisir terjadi kecurangan, mengamankan aset perusahaan, menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Itu dasar adalah pengendalian intern. Artinya pengendalian intern yang kuat tentunya itu menjadi dasar bagi auditor untuk menilai risiko perusahaan. Demikian juga ketika pengendalian intern itu lemah, itu juga menjadi dasar bagi auditor untuk menilai perusahaan tadi dalam mengambil bukti atau sampel bukti dari pengujian yang dilakukan, termasuk tingkat materialitasnya. Dan terakhir, melakukan perencanaan audit yang tepat dan pemilihan prosedur audit. Jadi balik lagi bahwa auditor itu memang juga ada perencanaan. Perencanaan yang baik dan pelaksanaan prosedur audit yang dijalankan juga dengan baik, maka diharapkan hasil auditnya itu juga baik. Sehingga dapat dipertanggungjawabkan auditor kepada stakeholder. Jadi pembahasan hari ini kita melihat bahwa hubungan antara bukti audit, materialitas, dan risiko audit itu saling kait-mengkait. Dan auditor mempertimbangkan ketiga hal tersebut dalam melakukan proses auditnya. Auditor melakukan strategi agar hal tersebut dapat sinkron sehingga menghasilkan result audit yang baik. Sebagai auditor profesional, maka kerjasama dalam tim, melakukan pengujian dokumen, melakukan pengujian kontrol, melakukan perencanaan audit, dan menjalankan prosedur audit itu akan membuat kita meminimalkan risiko audit. Berupa risiko inherent risk, control risk, detection risk. Ketiga risiko tersebut harus dikelola oleh auditor agar menghasilkan laporan audit yang baik. Oke, terima kasih.